Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Ustadz Muhammad Abdul Jabbar. Sebelumnya telah kita sampaikan pembahasan tentang fanatiknya orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW sebelum Nabi SAW diutus. Mereka itu sangat percaya dengan Nabi SAW atas apapun yang beliau ucapkan. Tapi setelah Nabi diutus, berdakwah kepada Islam, berdakwah kepada Tauhid, mengesahkan Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah itu, maka kecintaan Quraisy kepada Nabi ini berubah menjadi kebencian. Ya. Hubungan kekerabatan mereka dengan Nabi SAW itu menjadi jauh. Kejujuran Nabi SAW dianggap sebagai kedustaan, ya. Dan perbuatan Nabi SAW itu semuanya dianggap sia-sia. Ya. Hal ini terjadi sejak Nabi SAW mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencela sesembahan-sesembahannya mereka, serta menasabkan ataukah menisbahkan setiap orang yang menyembah kepada berhala itu kepada kesesatan. Ya. Maka ketika itu orang-orang Quraisy ini sangat murka. Dan tidaklah Nabi SAW, kemarin belum kita baca ini catatan kakinya ini. Dan tidaklah Nabi SAW itu lam yudlil aba'ahum. Tidaklah Nabi SAW menyesatkan yakni nenek moyangnya mereka. Wa yasifuhum bi'adamil aqli, dan mensifatkan mereka dengan tidak adanya akal serta hidayah, kecuali setelah mereka berpegang dengan hujjah taklidnya mereka. Illa ba'da an tamassaku bihujjati taqlidihim. Kecuali setelah mereka berpegang dengan hujjah taklidnya mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka dalam surat Al-Baqarah yang 170 itu, ya, Al-Baqarah 170, bisa ditulis dalam catatan antum barangkali, Al-Baqarah ayat yang ke-170, ayat yang kita sebutkan di catatan kaki ini, ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna ala abaina. Ya. Kemudian mereka mengatakan, bahkan kami hanya akan mengikuti apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Ya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Bagaimana pendapat kalian jikalau seandainya ternyata nenek moyang kalian itu tidak mengetahui sesuatu pun dari agama dan mereka pun tidak mendapatkan petunjuk. Ya, setelah mereka bersikeras dengan hujjah mereka dengan nenek moyang mereka, maka baru Rasul katakan, ya, la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Nenek moyang kalian itu tidak faham tentang agama ini dan mereka pun tidak mendapatkan petunjuk. Maka dengan hal ini orang-orang Quraisy semakin marah. Sehingga mereka pun datang kepada Abu Talib
pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya. Ya. Ketika orang Quraisy melihat Nabi terus-menerus berdakwah, menyebarkan dakwahnya, ya. Demikian pula pembelaan pamannya terhadap beliau ini, ya. Maka orang-orang Quraisy ini pun menemui pamannya untuk yang kedua kalinya. Ya. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kami tidak sabar atas celaan kepada nenek moyang kami. Ya. Dan juga anggapan bodohnya akal-akal kami. Serta celaan terhadap sesembahan-sesembahan kami. Ya. Fa imma an tamna abna akhik wa imma an ta'dhana lana biman'ihi. Maka sekarang kamu memilih. Ini perkataan orang Quraisy kepada Abu Thalib, ya. Apakah kamu yang akan menghalangi anak saudaramu itu, keponakanmu itu, ataukah engkau mengizinkan kami untuk menghalangi dia? Fada'ahu ammuhu, maka pamannya pun, ini Abu Thalib, memanggil Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa talaba minhu ayyamtani'a, meminta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Khaufan alaihi min Quraisy, karena khawatir nanti Quraisy itu menimpakan kejelekan kepada Nabi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Fa'abar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ternyata enggan. Dan beliau mengatakan, ya, bisa lihat catatan kaki nomor 1 ini, ya. Wallahi ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ad'a hadzal amra ma fa'altu hatta yadhharahu Allah aw ahlaka dunahu, hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka dunahu. Rasul menyatakan, sungguh demi Allah wahai pamanku, jikalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar supaya aku menghentikan perkara ini, meninggalkan perkara ini, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Islam, aku tetap tidak akan melakukan sampai Allah akan menangkan agama ini ataukah Allah akan membinasakan yang lain. Ya. Ini ucapan Rasulullah SAW menunjukkan tekad yang sudah bulat, yakni untuk berdakwah kepada Islam. Maka akhirnya pamannya pun tidak bisa melakukan apapun kecuali mengatakan, ya, idhab, sudah kalau begitu pergi kamu. Wa qul ma ahbabta, katakan apa yang kamu ingin katakan. Fa wallahi la usallimuka abada, sungguh demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Ini apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan berkaitan dengan dakwah. Meskipun orang-orang Quraisy menghalangi dakwahnya Rasul, tapi ternyata beliau tidak bergeming dari dakwahnya itu, ya. Sekarang kita lanjutkan, silakan buka kitabnya, ya. Masih di halaman yang ke-25. Sekarang kita masuk di bab yang ke-20, Maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsalitsatan. Kedatangan orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib untuk yang ketiga kalinya. Qala al-muallifu, berkata muallif, ya, awalan lamma ra'at Quraisyun anna Aba Talib la yuridu an yamna'a ibna akhihi mashaw ilaihi bi Umarah ibn Walid. Ya. وقالوا له خذ هذا الفتى ولدا لك وأسلم إلينا ابن أخيك لنقتله. فقال لهم عمه بئس ما تطلبون، ya, أتعطوني أبناءكم لأربيه وأعطيكم ابني لتقتلوه. Ya. Ketika orang Quraisy melihat bahwasanya Abu Thalib itu tidak ingin untuk menghentikan anak saudaranya itu, keponakannya itu, maka mereka pun datang kembali menemuinya dengan membawa Umarah ibn Walid. Dengan membawa, yakni seseorang yang bernama Umarah ibn Walid. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Thalib, khudh hadzal fata waladan laka, ambillah anak ini sebagai anak bagimu. Ambillah pemuda ini sebagai anak bagimu. Wa aslim ilaina ibna akhik linaqtulahu, kemudian serahkan kepada kami anak saudaramu itu agar supaya kami bisa membunuh dia. Karena sudah saking apa? Saking geramnya orang-orang Quraisy
dengan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai seperti ini. Serahkan kepada kami anak saudaramu itu agar supaya kami bisa membunuh dia. Ini sebagai ganti kami bawakan pemuda yang tidak kalah tampannya, tidak kalah bagusnya dengan anakmu, dengan anak pamanmu itu, dengan anak saudaramu itu, yakni keponakanmu yang bernama Umarah ibn Walid. Faqala lahum ammuhu, maka pamannya, yakni pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Talib, mengatakan kepada mereka orang-orang Quraisy ketika menawarkan hal itu, bi'sa ma tatlubun, sungguh sangat jelek, sangat buruk apa yang kalian minta. Atu'tuni abna'akum li'urabbiyahu, apakah kalian akan memberikan anak-anak kalian kepada aku agar supaya aku mendidik dia? Wa u'tikum ibni litaqtuluhu, kemudian aku berikan kepada kalian anakku agar supaya kalian bisa membunuh dia. Ini permintaan yang sangat jelek, ya. Permintaan yang sangat jelek. Kemudian selanjutnya faraja'u khaibin. War Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal mustamirran fi nashril Islam wa ammuhu yadfa'u anhu. Kemudian mereka pun kembali dalam keadaan merugi, dalam keadaan yakni tidak mendapatkan hasil. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam terus-menerus yakni di dalam menyebarkan Islam, dan pamannya pun terus-menerus membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. As'ilah, ada pertanyaan di sini. Limadza ja'at Quraisyun li Abi Talib fil marrati tsalitsah? Untuk apa orang Quraisy datang kepada Abu Talib untuk yang ketiga kalinya? Ya. Mereka datang tadi, jawabannya ya. Ya. Liyurida ayyamna ibna akhi. Mereka ingin agar supaya Abu Talib itu menghalangi anak saudaranya itu, yakni keponakannya itu. Kemudian mereka datang dengan membawa seorang pemuda yang bernama Umarah ibn Walid. Ya. Madza qalu lahu, apa yang mereka katakan? Ya, mereka mengatakan tadi, khudh hadzal fata waladan laka wa aslim ilaina ibn akhik linaqtulahu. Ini ucapan jawabannya. Hal imtana'a ar-rasul anhum, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhalangi dari mereka? Tidaklah. Ya, ma yamtani'u ar-rasul anhum. Rasul tidak terhalangi oleh yakni permintaan mereka kepada Abu Talib. Al-Khulasah, masyad Quraisyun ila ammihi marratan thalithatan wa talabu minhu ay yuslimahu lahum liyaqtuluhu fasaffahahum wa man'ahum. Ya. Orang-orang Quraisy berjalan menemui pamannya, yakni Abu Talib tadi ya, untuk yang ketiga kalinya. Mereka meminta dari beliau ini, Abu Talib, untuk menyerahkan Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka agar supaya mereka bisa membunuhnya. Maka Abu Talib pun bahkan yakni mengatakan bodohnya mereka dan menghalangi mereka dari hal itu. Ya. Ini tentang kedatangan orang Quraisy untuk yang ketiga kalinya ketika mereka meminta kepada Abu Talib untuk menghalangi keponakannya dari dakwahnya. Kita lanjutkan di bab yang ke-21. Idza'u Quraisy lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang-orang Quraisy kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhadat Quraisyun tu'dhi ar-rasula wa tastahzi'u bihi, khususan idza dhahaba ila as-salah ba'da an ra'at istimrarahu fi ad-da'wah wa difa'i ammihi anhu. Di sini akhadat termasuk dari af'alus syuru' ya. Ada ja'ala, ada tafiqa, ada akhadha, ini af'alus syuru'. Jadi jangan diartikan sesuai dengan lafadznya ya. Kalau akhadha kan artinya itu mengambil ya. Orang Quraisy mengambil. Maksudnya di sini memulai. Karena af'alus syuru' digunakan untuk mulai ya. Maka mulailah orang-orang Quraisy mengganggu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memperolok-oloknya. Secara khusus ketika beliau pergi menuju ke salat. Setelah orang-orang Quraisy melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus di dalam dakwahnya, kemudian pamannya pun tetap membelanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap yakni menghadapi gangguan mereka itu dengan kesabaran,
dengan sikap bijaksana, dengan sikap sabar ya, hilm ya, wassabar, wal lutfi, dan juga sikap kelemah lembutan, wal afwi, dan bahkan memaafkan. Ya. Thalithan, wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddahum idza'an lirrasul Abu Jahlin. Ya. Ataukah wa kana, mungkin sallallahu alaihi wasallam itu harusnya di sini ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan di depan sini ya. Wa kana asyaddahum idza'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, di sini baru ya. Ini ada kekeliruan cetak barangkali ya. Wa kana asyaddahum idza'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam Abu Jahlin. Dan orang yang paling keras gangguannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Jahal. Ya. Min dzalika, ini dicatatkan disebutkan ya. Di antara hal itu adalah annahu ra'a ar-rasul marratan yusalli famana'ahu fa'aghladha lahu ar-rasul bil qawli wa haddadahu. Faqala aturaddiduni ya. Ana aktsarul wadi nadiyan ya. Fa'anzalallahu tahdidan lahu kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq ayat yang ke-15 sampai akhir surat ya. Di antara contoh hal itu, yakni Abu Jahal mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika melihat Ar-Rasul pada suatu kali salat. Kemudian Abu Jahal pun menghalangi dia dari salat dan bersikap kasar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan ucapan dan bahkan mengancam. Ya. Dengan mengatakan aturad, yakni dengan mengatakan aturaddiduni. Apakah kamu mau mencelaku? Apakah kamu melawanku? Mau membantahku? Ana aktsarul wadi nadiyan. Padahal aku adalah orang yang paling terpercaya, aktsarul wadi nadiyan, orang yang paling memiliki harta yang banyak, ya. Maka turunlah ayat kalla, sekali-kali tidak demikian. La illam yantahi, jikalau dia ini Abu Jahal tidak berhenti dari perbuatannya itu menghalangi Rasul dari salatnya, mengganggu Rasul, lanasfa'an bin nasiyah, sungguh kami akan memegang ubun-ubunnya, akan menarik ubun-ubunnya, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kami akan menarik setiap ubun-ubun orang yang pendusta dan orang yang salah. Falyad'u nadiyah, maka silahkan kalian panggil semua orang yang bisa kamu panggil. Sanad'u zabaniyah, maka kami pun akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak demikian, la tuti'hu. Jikalau engkau tidak taat, maka tetaplah wasjud waqtarib, tetaplah engkau bersujud dan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan ancaman Abu Jahal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Alaq ayat yang ke-15 sampai akhir surat. Kemudian wa Abu Lahbin. Kemudian orang yang kedua yang paling keras gangguannya kepada Rasul adalah Abu Lahab. Kalau tadi Abu Jahal, sekarang Abu Lahab. Nih. Kemudian yang ketiga adalah Uqbah ibn Abi Mu'aid. Orang yang ketiga yang paling keras gangguannya kepada Rasul adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Wal Walid ibn Mughirah, dan juga Al Walid ibn Mughirah. Ini 4 tokoh Quraisy dari kalangan musyrikin Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Uqbah ibn Abi Mu'aid, dan juga Al Walid ibn Mughirah. Nah, hal ini disebutkan pula dalam Al-Quran, bisa dilihat catatan kaki nomor 1 ya, tentang bagaimana Abu Lahab mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani kana yad'ul qadara ala babir Rasul. Min dzalika annahu ra'a ar-Rasul yusalli marratan fakhanaqahu khanqan shadidan faqbala Abu Bakr wa khallasahu minhu. وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Ya. Dahulu Abu Lahab ini, ya, orang ini meletakkan kotoran di depan pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal itu, bahwasanya ketika Abu Lahab ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat pada suatu saat, ya,
Beliau bahkan meletakkan isi yakni perutnya onta, ya, jeruan-jeruannya onta, ya, yang di situ ada kotoran-kotoran onta dan yang semisal dengannya ya. Ini sangat mengganggu ya tentunya, selain bau juga sangat mengganggu ya. Kemudian Abu Bakar pun datang dan membersihkan kotoran tadi itu. Seraya menyatakan sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang hal itu. Ya. Tentang ucapannya Abu Bakar tadi ya. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Bagah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dan sungguh dia telah datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti dari Rabb kalian. Ini sampai bahkan Allah abadikan ucapan Abu Bakar ini dalam Al-Quran. Ya. Allah abadikan ucapan Abu Bakar ini dalam Al-Quran. Ya. Karena memang ini ucapan yang sangat bagus, ucapan yang sangat indah. Dan ini merupakan bentuk pembelaan sahabat yang mulia Abu Bakar ketika melihat Rasul SAW diganggu oleh tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, yakni Abu Lahab. Sampai turunlah ayat tentang Abu Lahab, ini surat Al-Lahab khusus. Kemudian juga yang mengulang adalah Uqbah bin Abi Mu'aid dan Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Dan Al-Walid ibn Mughirah ini dialah yang mengatakan ya, wa huwa alladzi qala Allahu fi sya'nih. Dialah yakni orang ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang urusannya ini, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda." Biarkan aku dengan zat yang telah Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku sendirian dengan zat yang telah menciptakan aku. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Kemudian aku akan berikan kepadanya harta yang banyak ya. Wa banina syuhuda, dan juga kami akan berikan kepadanya anak-anak yang menjadi saksi. Ya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana orang-orang pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ya, waqad ya, waqad intaqama Allahu min jami'il mustahzi'in ba'dal hijrati, faminhum man qutila wa minhum man ahlakathul amrat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan setiap orang yang memperolok-olok beliau setelah hijrah. Ya. Allah membinasakan mereka, orang-orang yang memperolok-olok beliau setelah Nabi hijrah. Ya. Faminhum man qutila, di antara mereka ada yang terbunuh dalam medan Badar ya, dalam peperangan Badar. Wa minhum man ahlakathul amrat, di antara mereka juga ada yang dibinasakan oleh wabah penyakit. Ya. Maka hal ini sebagaimana apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang balasan bagi mereka di surat apa ini? Al-Hijr ayat yang ke-95 ya. Allah berfirman, kama qala ta'ala, inna kafainakal mustahzi'in. Sungguh kami telah mencukupi engkau dari orang-orang yang memperolok-olokmu. Ya. Allah berikan balasan langsung kepada mereka, para pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, musyrikin Quraisy yang telah mengganggu Nabi SAW dan telah yakni mencela Nabi SAW. Dalam firman-Nya, inna kafainakal mustahzi'in, sungguh kami akan cukupi engkau dari orang-orang yang memperolok-olokmu. Ini selesai bab yang ke-21. Di sini ada beberapa as'ilah yang silakan bisa dijawab ya. Yang pertama, madza amilat Quraisyun ba'da an ra'at istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'wati wa difa'i ammihi anhu. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy ya? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus di dalam menyebarkan dakwahnya dan pembelaan paman darinya ya. Orang Quraisy tadi, akhadha Quraisy tu'dzir Rasul. Ya. Wa tastahzi'u bihi. Orang Quraisy ini mengganggu Rasul dan memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus ya, ketika beliau pergi ke salat. Ya. Diolok-olok dan diganggu. Ya. Kemudian selanjutnya, bimadza kana yuqabiluhum Rasul, dengan apa Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan mereka? Jawabannya, yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal latfi wal afwi. Nah, man kana ashadda idza'an lil Rasul, siapa orang yang paling keras gangguannya kepada Rasul? Ya.
Wa kana asyaddahum idza'an lil Rasul Abu Jahlin wa Abu Lahbin wa Uqbah ibn Abi Mu'aid Al-Walid ibn Mughirah. Ada 4 tokoh ini dari kalangan besar musyrikin Quraisy yang sangat keras lingkungannya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal intaqama Allahu minal mustahzin, apakah Allah yakni membinasakan orang-orang yang memperolok-olok? Na'am, intaqama Allahu minal mustahzin. Allah balas mereka orang-orang yang memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah, akhadat Quraisy fi idza'ir Rasul wa kana yuqabiluhum bil hilmi was sabri wa ashaddahum ya wa ashaddu a'da'ihi Abu Jahl wa Abu Lahb wa Uqbah ibn Abi Mu'aid wal Walid ibn Mughirah ya. Orang Quraisy mulai mengganggu Ar-Rasul. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan mereka dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, kelemah lembutan dan seterusnya tadi ya. Dan orang yang paling keras permusuhannya dengan Ar-Rasul adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibn Abi Mu'aid dan seterusnya dari ini para tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Ya. Nah, ini dulu barangkali yang bisa kita sampaikan. Ini 2 pembahasan terkait dengan apa tadi? Maji'u Quraisy li Abi Thalib, bab yang ke-20 ya. Maratan tsalitsatan ya. Maji'u Quraisy li Abi Thalib maratan tsalitsatan, kedatangan orang Quraisy kepada Abu Thalib untuk yang ketiga kalinya. Dan yang ke-21 tadi, bab yang ke-21 adalah idza'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah untuk pembahasan yang ke-22 dari bab yang ke-22, idza'u Quraisy lis sahabah atau idza'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sudah sekarang li sahabah nih, yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah di bab yang ke-22. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.